Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Saharil dengan nomor induk mahasiswa 202621147. Perkenalkan, nama saya Nurima Paletari dengan NIM 192631673. Perkenalkan, nama saya Asmidar dengan nomor induk mahasiswa 192621667. Dan saya Asma Husna dengan NIM 192631671. Baiklah, adapun tujuan dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fisika Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Triani SSI MSJ. Ya, adapun proyek dalam video kali ini adalah alat pengolahan air baku sederhana dengan sistem filtrasi. Air merupakan sumber bagi kehidupan. Sering kita mendengar bumi sebagai planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun tidak jarang kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama ketika air sumur berubah warna atau berbau. Ironis memang, tapi itulah kenyataannya. Beberapa sumber air yang dapat dijadikan sebagai bahan baku air bersih adalah air sumur, mata air, air sungai, atau air laut. Namun, seringkali air sumur atau sumber air lainnya berubah warna, kotor, atau berbau. Selama kuantitasnya masih banyak, kita masih bisa berupaya untuk menjernihkan air kotor atau berbau tersebut menjadi air bersih yang layak pakai. Salah satu solusi atau alternatif yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan alat pengolahan air baku sederhana dengan sistem filtrasi. Adapun alat yang digunakan pada proyek kami kali ini yang pertama yaitu gergaji pipa, yang kedua ada pisau, yang ketiga ada paku, dan yang keempat ada gunting. Adapun bahan proyek kami yang pertama kawat rasa, yang kedua pipa PVC 3 inci sepanjang 1 meter, kemudian pipa PVC 3/4 inci sepanjang 1 meter. Oke, alat selanjutnya yang digunakan pada proyek kali ini, di sini ada sponge, selanjutnya ada karbon aktif berupa arang, selanjutnya ada pasir, selanjutnya ada batu kerikil. Baiklah, adapun bahan yang digunakan selanjutnya yaitu tutup pipa dengan 3 inch panjang 42, elbow dengan ukuran setengah inch, dan selanjutnya itu sambungan pipa 3 inci dan lem pipa. Baiklah, itulah alat dan bahan yang digunakan pada proyek kali ini. Bahan yang digunakan dalam pengolahan air baku sederhana dengan sistem filtrasi sebagai berikut. Yang pertama, ada batu kerikil yang berfungsi untuk menyaring partikel yang berukuran besar maupun yang lumayan besar seperti lumut dan daun-daunan. Yang kedua, ada pasir silika berfungsi untuk menyaring endapan lumut dan partikel-partikel lain yang terkandung di dalam air. Yang ketiga, ada karbon aktif atau arang yang berfungsi untuk menjernihkan air, menghilangkan bau pada air, dan menyaring kandungan klorin. Yang terakhir ada spon yang berfungsi untuk menyerap endapan air sehingga air yang mulanya dari keruh dapat menjadi jernih. Adapun karakteristik fisika bahan yang kami gunakan yang pertama adalah karbon aktif yang berwarna hitam,
dan tidak memiliki rongga atau kerapatan yang cukup tinggi dan tidak berbau. Yang kedua, spons yang mempunyai kerapatan yang kurang sehingga air dapat terserap oleh spons tersebut. Kemudian yang ketiga, pasir silika yang mempunyai warna coklat, orange ataupun putih dan memiliki luas permukaan yang banyak dan tak berbau. Yang keempat, batu kerikil. Batu kerikil memiliki kerapatan yang tinggi sehingga tidak mudah dipecah. Baiklah, adapun langkah kerja dalam proyek kali ini. Yang pertama, kita potong pipa PVC 3 inci 1 meter ini menggunakan gergaji pipa. Adapun pipa ini dipotong sebanyak 4 buah, 2 buah dengan panjang 15 cm, 1 buah dengan panjang 10 cm, dan 1 buah sepanjang 5 cm. Baiklah, kita ukur dulu pipa PVC ini dengan panjang 15 cm. Baiklah, selanjutnya kita potong pipa menggunakan gergaji. Baiklah, adapun langkah selanjutnya yaitu kita potong pipa PVC 3/4 inci ini menjadi 7 bagian atau 7 buah dengan 3 bagian itu sepanjang 5 cm dan 4 bagian sepanjang 10 cm. Baiklah, adapun setelah pipa dipotong menggunakan gergaji pipa, maka inilah hasilnya. Untuk pipa yang berukuran 3 inci dipotong menjadi 4 bagian, dan pipa PVC dengan ukuran 3/4 inci dipotong menjadi 7. Sebanyak yang kecil ini yang seukuran 5 cm dan 1 buah yang berukuran 10 cm. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengeboran pipa atau langkah alternatif kita lakukan dengan menggunakan paku. Di sini sudah ada pipa PVC 3 inci yang telah dipotong menjadi 4 bagian. Yang ini kita umpamakan sebagai pipa A, yang ini kita umpamakan sebagai pipa B, kemudian yang ini kita umpamakan sebagai pipa C, dan ini kita umpamakan sebagai pipa D. Yang akan dilakukan pengeboran atau langkah alternatif dengan menggunakan paku adalah pipa D dan juga pipa bagian D untuk menyambungkan pipa PVC 3/4 inci terhadap pipa PVC 3 inci. Akan dilakukan pengeboran juga pada tutup pipa untuk pipa A dan tutup pipa untuk pipa C. Oke, setelah kita melakukan perubahan pada pipa bagian B dan juga pipa bagian D, seperti ini hasilnya. Pipa ini dilubangi untuk memasukkan pipa PVC 3/4 ke dalam pipa PVC 3 inci ini, seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada tutup pipa 3 inch yang telah dilubangi menjadi seperti ini. Untuk memasukkan pipa 3/4 inch ke dalam tutup pipa ini menjadi seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan bahan ke dalam pipa yang telah dipotong, yaitu kerikil, pasir, karbon aktif, dan spons. Nah, sebelum kita memasukkan bahan, kita memerlukan kawat kasa ini sebagai pembatas di antara bahan tersebut. Jadi, kawat kasa ini akan kita
bentuk atau akan kita potong dengan mengikuti pola atau ukuran dari pipa 3 inci. Kawat gas yang telah digunting kira-kira akan berbentuk seperti ini. Jadi akan ada sebanyak 4 buah sebagai yang akan kita gunakan sebagai pembatas antara keempat bahan tersebut. Ya, setelah bahan dimasukkan, selanjutnya kita akan merangkai pipa 3/4. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk menguatkan pipa 3/4 inci ini setelah dimasukkan ke dalam lubang, kita menggunakan lem pipa tersebut. Ya, inilah tampilan dari alat pengolahan air baku sederhana dengan sistem filtrasi. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan alat tersebut. Inilah hasil dari pengolahan air baku sederhana dengan sistem filtrasi. Dapat kita lihat perbedaan warnanya di sini dari agak yang kekuning-kuningan
setelah melewati proses filtrasi menggunakan alat ini dan dihasilkanlah air jernih ini. Baiklah, berdasarkan hasil alat pengolahan air baku sederhana dengan sistem filtrasi ini, ada hukum fisika yang bekerja, yaitu hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada saat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Di sini alat yang kami buat di situ menggunakan hukum Pascal ini karena saat kita memasukkan air ke dalam pipa atau alat filtrasi kami, maka air mengalir ke dalam ruang tertutup dan akan diteruskan ke dalam pipa sehingga air tersebut melalui pipa. Baiklah, itulah tadi hasil proyek kami mata kuliah Fisika Lingkungan, yaitu pengolahan atau alat pengolahan air baku sederhana dengan sistem filtrasi. Kurang dan lebihnya dalam video kami itu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.